Bapak-bapak, saya baru tahu kenapa musola-musola, masjid-masjid kampung, mohon maaf ini kalau kita berbeda pendapat, jam 4 sudah ribut speaker di masjid-masjid. Bapak ingat nggak kalau Bapak bangun awal, apa yang keluar dari ustadz-ustadz kampung itu? Lihat kalimatnya. Ya arhamar rahimin irhamna. Dari mana mereka belajar? Dari Nabi Ayub. Kalau Nabi Ayub, anta arhamur rahimin. Di masjid-masjid musola kampung, ya arhamar rahimin irhamna. Wahai yang maha pengasih, kasihanilah kami. Tahu nggak Pak? Menjelang subuh, kurang lebih 20 menit, 15 menit menjelang subuh, tidak ada lagi sholat, apalagi yang sudah witir, tidak ada lagi baca Quran. Pada waktu itu terbaik berdoa, dan doa terbaik pada waktu itu dua. Satu istighfar, yang kedua tarhim. Ya arhamar rahimin. Orang yang mengucapkan ini Pak, Allah angkat semua kesulitannya, Allah angkat semua penyakitnya. Masya Allah. Mereka punya anak perempuan namanya Maryam, dititipkan kepada orang soleh Nabi Zakaria. Oleh Nabi Zakaria, Maryam dibuatkan mihrab. Tahu mihrab nih? Kalau besar seperti ini namanya masjid. Kalau tempat sholat tidak sholat Jumat namanya musolah. Tapi kalau tempat ibadah di rumah untuk wanita namanya mihrab. Pak Proyok, istri tidak boleh dia sholat depan TV sholat, depan lemari sholat, depan kulkas sholat, di kamar sholat. Secara fikih sah, tetapi tidak baik. Di rumah itu setiap wanita harus punya mihrab, tempat ibadah khusus, sebagaimana Maryam dibuatkan mihrab oleh Zakaria. Itu Pak, usahakan tertutup. Ya, selesai sholat dirapiin, dan tidak boleh itu taruh apapun di situ, karena itulah tempat, itu doa dia Pak. Bapak dalam kesulitan, dia di mihrab, mah ayah pergi ini mah berat sekali tantangannya, tolong mah panjangkan doa di mihrab mama. Masya Allah. Begitu, buatkan mihrab untuk istri kita. Dia WA, ayah terima kasih mihrab cinta yang kau buatkan untukku. Semoga mihrab ini menjadi cinta ilahi untukku dan untukmu. Indah, Masya Allah. Tidak ada doa Nabi yang lebih banyak di Quran kecuali doa Nabi Ibrahim. Hampir semua kisah Nabi Ibrahim ada doanya. Di antara doa Nabi Ibrahim yang paling legend, yang kita kalau selesai sholat nggak baca rugi. Apa doanya? Kalau kita pingin keluarga kita taat, maka ini ukuran doanya. Apa tuh? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Saking Nabi Ibrahim tidak pingin doanya tidak dikabul, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan, kalau bisa kabulkan doa kami. Kenapa? Dia habis selesai membangun Ka'bah. Buat apa dia bangun Ka'bah kalau anak keturunannya tidak sholat? Itulah sebabnya dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak-anak keturunanku orang-orang yang senantiasa muqimas shalah, mendirikan sholat. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd.
Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah juhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita hari ini sudah berada pertengahan bulan Safar, 15 Safar 1444 Hijriah, 7 bulan 15 hari menuju Ramadan. Allahu Akbar. Hari ini nampaknya Ustadz Jaya tidak hadir. Kelihatan sudah mulai dampak kenaikan BBM ya, Masya Allah. Imam-imam sudah mulai terlambat. Kenapa? Dampak BBM, Masya Allah. Apa BBM? Bolak balik masjid, Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah menghadirkan suasana ketaatan dalam keluarga. Tidak ada yang lebih indah dalam keluarga kita kalau semua anggota keluarga taat kepada Allah. Setuju? Setuju? Setuju. Masalahnya untuk mendapatkan ketaatan membutuhkan suasana. Lihat Ramadan. Lihat Ramadan. Anak yang gak rajin baca Quran, Ramadan pegang Quran. Yang gak pernah puasa, puasa. Yang gak pernah ke masjid, ke masjid. Yang gak pernah sholat malam, bangun malam. Kenapa? Suasananya mendukung. Pertanyaannya, kalau kita menunggu Ramadan 7 bulan lagi, maka pagi siang hari ini kita coba membahas salah satu upaya kita sebagai kepala keluarga menciptakan, menghadirkan suasana supaya ketaatan itu ada pada setiap anggota keluarga. Basicnya Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Yang tidak hafal doa ini rugi. Yang tidak membaca doa ini selesai sholat rugi. Kenapa? Inilah doa paling lengkap tentang keluarga di dalam Al-Quran. Ibadur Rahman, mereka punya doa. Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Hafal? Pernah ingat Ustaz? Semua sekarang udah lupa, Masya Allah. Karena pernah doang ya, Masya Allah. Pak, sebagai kepala keluarga, hafal doa ini. Coba kita lihat. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami, diri kami, wa azwajina, dan pasangan hidup kami. Ustadz jangan begitu dong menerjemahkannya, lebih lengkap, dan pasangan-pasangan hidup kami. Begitu, karena ada peluang. Betul? Penakut ya, Masya Allah ya. Jadikanlah diri kami dan pasangan-pasangan hidup kami dan anak-anak keturunan kami. Lengkap, diri, pasangan, dan anak keturunan. Makanya disebut doa keluarga paling lengkap. Apa yang diminta kita semua kepada Allah? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun diterjemahkan menyejukkan hati. Kalau dilihat menyejukkan. Hari ini kita kalau lihat anak menyejukkan tidak? Kelihatan Anda termasuk ayah yang gagal ini. Ya, anak sudah lama di pondok, pas datang, Masya Allah, ya, sejuk tidak? Udahlah. Sekarang kalau pulang ke rumah dari kantor, lihat istri, menyejukkan tidak? Wah, bahaya ini. Masih menyejukkan kira-kira tidak? Kalau bilang bab cantik, jujur aja, tidak lagi menyejukkan. Betul? Dulu dia biola, sekarang Rabbana. Masya Allah. Beda tidak? Jujur, beda tidak?
Beda. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan apa yang dimaksud dengan qurrata a'yun di Quran surat Al-Furqan ayat 74. Apa kata beliau? Qurrata a'yun bimakna at-ta'a ilallah. Yang dimaksud dengan menyejukkan hati, kalau anggota keluargamu itu taat kepada Allah. Anak antum tuh juara olimpiade, bahasa asingnya lancar, matematikanya 10, subuh susah dibangunin, tidak menyejukkan hati. Betul? Iya. Istri antum itu Masya Allah Ustadz masih mulus, bening, langsing, wangi, tutur kata bagus, kalau masak paling enak. Tapi ya Allah, setahun gak pernah dia sholat kecuali terlambat. Mah, udah sholat zuhur mah. Zuhur apaan ayah? Zuhur 4 rakaat. Kan belum asar. Masya Allah. Kira-kira menyejukkan hati model istri begitu? Antum pasti akan, aduh ya Allah, begitu. Seorang suami kaya, dermawannya luar biasa, nggak pernah kasar pada istri, tapi ya Allah sulit sekali sholat subuh. Ayah bangun, Masya Allah. Maka ketaatan itu menjadi ukuran apa? Menjadi ukuran kesejukan kita melihat keluarga kita. Karena dari keluarga yang taat inilah yang nantinya apa? Lihat ujung doa tadi. Waja'alna lil muttaqina imama. Gak mungkin kita membesarkan anak, menyekolahkan anak cuma jadi pegawai. Kita pingin anak kita, saya sudah pegawai, anak saya kalau bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ada buku yang laris ya, sekarang sudah jarang lihat buku itu. Jangan jadi orang gajian seumur hidup. Masya Allah. Iya Pak, kita ini udah jadi orang gajian, masa anak kita jadi orang gajian lagi? Kita siapkan anak kita menjadi pemimpin. Itu baru bilang punya visi ke depan. Maka Al-Quran surat 25 Al-Furqan 74, Bapak print, taruh di kamar-kamar anak, supaya setiap hari mereka lihat, inilah harapan ayah, inilah harapan bunda. Kami menjadi kesejukan hati bagi mereka berdua. Bahkan semoga kami menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Itu Pak harapannya. Begitu Pak. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, pertanyaannya Ustadz, bagaimana kita mampu menciptakan suasana ketaatan sehingga anak-anak itu ya Allah Ustadz mudah ibadahnya. Nah inilah ikhtiar kita. Ada beberapa poin yang boleh kita lakukan. Mudah-mudahan insyaallah kalau tidak selesai durasi pada siang ini, nanti kita akan lanjutkan insyaallah berikutnya. Poin pertama ya, ala bidzikrillah, hanya dengan menciptakan suasana anggota keluarga dekat dengan zikrullah. Apa itu Ustadz? Coba kita lihat, masih ingat nggak dari kecil orang tua menjaga agama pada diri kita dengan cara apa? Lihat paling sederhana. Dengan cara apa? Mulai mengajarkan kita zikir dan doa-doa tertentu. Bapak-bapak, orang dalam keadaan punya zikir, selalu dia punya doa, itu suasana ketaatannya lebih ketimbang orang tidak mengingat Allah. Quran surat Al-Baqarah 152, Fazkuruni azkurkum. Kalau kalian mengingatku, kalau kalian senantiasa berzikir, ya, maka aku akan mengingatmu. Masya Allah. Ya, kita nggak masuk kantor, tapi Pak Dirut ingat kita, aman kita. Tapi kita masuk kantor tiap hari, Pak Dirut lupa dengan kita, berkas kita nggak pernah diproses. Itulah sebabnya Bapak-bapak, coba kita lihat. Dulu saya anggap, kenapa sih
kami dicebokin dengan doa-doa, zikir-zikir, doa-doa, zikir-zikir. Ternyata itu salah satu metode supaya diri kita tumbuh dalam suasana ketaatan. Karena orang yang ingat kepada Allah lebih akan mudah taat. Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Lalu Allah buat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Masih ingat orang tua dulu paling kasar ngomong ke anak kalau marah begini. Dasar anak tidak tahu diri. Anak tidak tahu diri. Kenapa? Karena dia lupa kepada Allah. Allah buat dia lupa pada dirinya sendiri. Berarti ucapan orang tua kita ada dalil? Ada. Bapak-bapak, ini koreksi ya. Kalau ada waktu di rumah PR, ini PR-nya masing-masing. Apa? Coba review berapa banyak doa dan zikir yang ada dalam ingatan keluarga kita. Mas, udah berkeluarga? Sudah? Jomblo atau sudah pasangan? Sudah punya? Masya Allah. Istri? 1. Anak? 1. Baik. Keluarga muda. Berarti belum terlalu lama-lama lah. Kira-kira masih ada nggak doa dan zikir yang masih diingat? Nggak usah terlalu repot-repot. Apa yang paling Anda hafal di kepala Anda? Coba sebutkan doanya. Yang lain keluar takut mau disebut, ya mau ditunjuk. Masya Allah. Yang Anda ingat, coba langsung aja. Apa yang paling fresh, yang paling Anda ingat? Nggak mungkin Anda lupa dari kecil sampai hari ini Anda hafal. Coba sebutkan salah satunya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mantap. Hafal. Pak, yang kelihatan tidur ini, coba doa apa yang dihafal? Saya bantu jawabnya Ustaz. Bismika Allahumma wa bismika amud. Itulah sebabnya beliau selalu khusyuk. Bapak, minimal 2 doa ini Bapak tidak boleh tinggalkan. Halo. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa Ustaz? Kalau doa ini aja Anda lupa, apalagi doa yang lain. Masya Allah. Bapak-bapak coba ke sini. Ini baru kita masuk serius. Kenapa Ustaz anak-anak kita diajarkan zikir dan doa? Ini Bapak mau tahu nggak? Nanti Bapak akan terkaget. Ternyata inilah hasil kita hari ini. Kenapa Anda zuhur di masjid hari ini? Karena doa-doa itu tidak pernah hilang ketika Anda ucapkan. Bapak-bapak, mari kita melihat. Coba masih ingat nggak? Zikir apa yang paling pendek dalam agama kita? Halo? Halo? Zikir apa yang paling pendek? Ucapan apa yang paling pendek? Astagfirullah panjang. Apalagi yang paling pendek dari itu? La ilaha illallah panjang. Apalagi yang paling pendek? Subhanallah masuk. Apalagi? Allahu Akbar masuk. Yang paling pendek itu sebut nama Allah. Itu paling pendek. Bahasa Arabnya Samillaha. Itu kata perintahnya. Dulu Nabi pernah menegur seorang anak kecil dengan kalimat pendek ini. Samillaha. Bahasa Indonesia, sebutlah nama Allah. Kapan itu Ustadz? Hadis Arba'in An-Nabawiyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di ruang tamu beliau, di situ disuguhkan banyak makanan, beliau mendapati anak kecil 5 tahun di ruang tamu yang penuh banyak makanan. Kira-kira apa yang dilakukan anak kecil 5 tahun di ruang yang banyak makanan? Apa yang dilakukan? Mana yang pernah kecil? Apa yang dilakukan kira-kira? Diapain? Diobok-obok, diambil, dicoba, diambil. Nabi kemudian masuk. Apakah Nabi teriak? Budak! Itu bukan Nabi. Nabi duduk dekat dengan dia, senyum, baru Nabi berkata, ya dia lihat dulu. Nabi lihat dia. Kemudian Nabi berkata, ya gulam. Masih ingat hadis Arba'in?
ya gulam. Kalau di kita orang Padang, buyung. Padang kan ya, Masya Allah. Panggilan ada orang Padang sini, betul ya, buyung ya. Kalau Medan agak tinggi dikit, ucok, nah gitu ya, gitu kan, gitu. Kalau orang Sunda, sep, ya gitu ya. Orang Jawa, leh, ya sesuai lah ya, seperti itu. Apa kata Nabi? Ya gulam. Nabi tidak peduli makanan diobok-obok berantakan, itu urusan gampang. Tapi Nabi berkata, Samillaha, sebutlah nama Allah. Apa maknanya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar, kalau ingat nama Ibnu Hajar, ingat kitab paling tebal di antara kitab-kitab yang tebal. Ini ada kitab yang paling tebal karena ditulis lebih dari 30 jilid kitab aslinya. Ya, Anda punya lemari yang lebarnya hampir 2 meter, itu kalau taruh kitab beliau ini, itu satu baris penuh. Kalau terjemahannya harus 2 baris. Apa kitab beliau ini? Fathul Bari, kitab yang menjadi penjelasan dari kitab Al-Fatawa. Al-Fatawa ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Oleh Ibnu Hajar diberikan penjelasan. Di antara komentar penjelasan Ibnu Hajar tentang kalimat Samillaha, bacalah nama Allah, apa kata beliau? Tidak boleh ditambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi cuma menyebut nama Allah, dipendekkan menjadi Bismillah. Bismillah. Apalagi dalam bab dan makan minum, bab yang paling krusial. Kenapa? Karena kalau Ar-Rahman Ar-Rahim tidak semua anak usia tertentu bisa, tapi dengan menyebut Bismillah anak kecil pun bisa, sepuh-sepuh pun bisa. Masya Allah. Bapak-bapak, antum sudah makan 2 kali, minum sudah sampai tanda apa itu? Kenyang. Ditanya, ayah baca bismillah enggak? Enggak. Ada juga tambahannya, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Allah, dialah yang paling awal, dialah yang paling akhir. Ustadz, kenapa sih dimulai dari bab makan? Kalau bab makan aja ente lupa pada Allah, apalagi bab lain. Kalau bab makan aja ente lupa nama Allah, apalagi bab kerja. Masya Allah. Itulah sebabnya ya, jangan ditinggal kebiasaan berzikir, karena itu akan menjaga suasana ketaatan. Hati-hati ya. Bismillah. Masuk rumah bagi orang beriman, apalagi lepas maghrib, pintu rumah kita kebuka Ustadz, nggak akan masuk setan di rumah orang beriman. Kapan setan masuk di rumah orang beriman? Nebeng pada manusia yang masuk ke rumah itu tanpa baca bismillah. Assalamualaikum, tetap ikut setan. Kecuali dalam hadis Bukhari, Assalamualaikum warahmatullah, terhenti setan di pintu. Karena kalau maghrib setan masuk ke rumah kita, dia ikut bermalam di rumah kita. Itu yang bikin sulit bangunin anak sholat subuh. Itu dia. Termasuk bikin sulit kita ngajak istri kita malam, nggak mau dia. Karena setan ikut tidur malam itu. Pulang ke rumah ingatkan istri. Halo, ya ingat Pak, istri pertama, istri kedua, ingatin semua Pak ya, Masya Allah ya. Kalau ada maksudnya, Masya Allah ya, kan nggak apa-apa ya. Diingatin istri anak perempuan, jangan buka kerudung, apalagi buka baju tanpa baca bismillah. Karena orang yang baca bismillah ketika dia buka kerudung, setan ditutup matanya oleh Allah, tidak melihat aurat perempuan. Masya Allah. Masya Allah Pak, bismillah Pak. Bapak masuk kamar mandi, kalau baca doa jatuh duluan tuh kotoran. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khabais. Udah jatuh duluan. Bismillah sebelum masuk. Ketika Bapak buka baju, setan tidak melihat aurat Bapak.
Karena kalau dia lihat kaget, ya Allah gitu, Masya Allah gitu. Nggak tahu ya, apa mungkin kecil atau gimana gitu, nggak tahu. Ya Allah, ya Allah. Ya, sekali lagi, bukan itu Ustadz, dia khawatir kok sama gitu, Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi, jangan tinggalkan zikir. Ya, apa kata Allah tadi? Wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan kamu seperti orang yang suka lupa kepada Allah. Ya, kita zikir itu dibiasakan dari kecil. Ada ulama besar, sudah di kamar mandi dia keluar lagi, keluar sambil nangis. Apa kata dia? Ya, menyesal tadi karena kebelet dia masuk tidak pakai zikir. Masya Allah, itu ulama. Kita mah udah. Jadi bapak-bapak, suasana zikir itu menciptakan apa? Ketaatan itu sendiri. Ya, coba bapak, ini PR masing-masing. Sebelum bapak ajak keluarga, coba review berapa banyak doa zikir yang mulai bapak belajar dari kecil sampai sekarang bapak masih ingat. Masih ingat Pak Yogo? Masih ingat? Ada ya? Pasti ini masih ingat kalau yang doa ini. Robbi gufirli wali walidaya. Masih? Selamatlah orang tua bapak. Kalau bapak masih ingat itu. Tidak ada sedekah terbaik kecuali ucapan anak. Robbi gufirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. Anak yang selalu baca doa ini, kata ulama, ketika dia akan berbuat dosa, dia menyesali, ya Allah, bagaimana kalau orang tua saya tahu? Apakah dia harus menanggung dosanya? Ya Allah, lihat. Karena ada doa itu, Pak. Nah, ini masih ada waktu ini. Masih ada waktu 21 menit atau kurang lebih 20 menit lah. Bapak-bapak mau nggak siang ini Ustadz mau beri hadiah beberapa zikir dan doa, ya, beberapa zikir dan doa yang saya sebut, mohon maaf ini bukan istilah ulama apalagi istilah hadis. Saya menyebut zikir dan doa legend. Saking legendnya diabadikan di Quran. Saking legendnya sudah terbukti semuanya diijabah oleh Allah. Dan saking legendnya Pak, mari coba kita, mudah-mudahan Bapak yang sudah hafal bersyukur, yang baru hari ini tahu lebih bersyukur. Apa itu? Yang punya HP boleh dibuka Quran, boleh buka Quran, halamannya dulu biar gampang. Kalau sebut surat ayat, aduh Ustadz, halaman aja. Halaman 329. Halaman 329. Halamannya dulu. Supaya nanti kita coba, Bapak-bapak mudah-mudahan pulang dari sini ada oleh-oleh. Kenapa? Ini doa-doa legend luar biasa. Kebetulan halaman 329 ini, satu lembar itu ada 3 doa Nabi yang sangat legend diabadikan oleh Allah. Dan setiap ayat doa, ayat berikutnya mengatakan fastajabna lahu, maka kami ijabah, kami kabulkan baginya doanya. Masya Allah. Setiap kali ada doa, kami kabulkan baginya doanya. Halaman 329. Nama suratnya Al-Anbiya, kisah para nabi. Ayatnya mulai dari ayat 83, 84. Ini kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Berikutnya ayat 87, 88. Ini kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dan yang terakhir di paling bawah 89, 90. Kisah dan doa Nabi Zakaria. Mudah-mudahan ini cukup waktunya ya. Kalau masih ada waktu kita tambah lagi beberapa doa legend. Tapi Ustadz memilih halaman 329 karena kebetulan satu halaman 3 doa. Yang pertama doa Nabi Ayub. Memang ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan Nabi Ayub tidak berdoa. Karena coba lihat redaksinya. Tapi redaksinya wa Ayyub idnada rabbahu, dan ingatkan tentang Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Tetapi redaksi Nabi Ayub bukan doa. Kenapa?
ketika Nabi Ayub menderita, ingat Pak ya, Nabi Ayub itu kaya puluhan tahun. Orang paling kaya di waktu itu Nabi Ayub. Tapi tiba-tiba miskin, sehat, gagah. Tiba-tiba mendapat penyakit kusta, lepra. Istrinya berkata, "Ya Ayub, bukankah engkau Nabi Allah? Kenapa tidak berdoa kepada dia? Dia pasti mengabulkan." Nabi Ayub jawab begini, ini sebelum masuk di doanya ya. Nabi Ayub bilang begini, "Wahai istriku, rasa-rasanya baru beberapa tahun aku diuji oleh Allah. Sementara puluhan tahun aku kaya dan aku sehat. Rasa-rasanya malu aku berdoa padanya." Masya Allah. Tapi keluar ucapan Nabi Ayub, dianggap oleh Allah doa. Wa Ayub idnada rabbahu. Dan Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, lihat redaksinya, "Anni masaniya durra, sungguh aku tertimpa berbagai kemudaratan, kesulitan, kemiskinan." Nggak ada doa ya. Tapi di ujung kalimat itu coba lihat, "Wa anta arhamur rahimin." Tapi engkau paling pengasih dari seluruh yang maha pengasih. Masya Allah. Bapak-bapak, saya baru tahu kenapa musola-musola, masjid-masjid kampung, mohon maaf ini kalau kita berbeda pendapat, jam 4 sudah ribut speaker di masjid-masjid. Bapak ingat gak kalau Bapak bangun awal, apa yang keluar dari ustadz-ustadz kampung itu? Lihat kalimatnya, "Ya arhamar rahimin irhamna." Dari mana mereka belajar? Dari Nabi Ayub. Kalau Nabi Ayub, "Anta arhamur rahimin." Di masjid-masjid musola kampung, "Ya arhamar rahimin irhamna." Wahai yang maha pengasih, kasihanilah kami. Tahu nggak Pak? Menjelang subuh, kurang lebih 20 menit, 15 menit menjelang subuh, tidak ada lagi sholat. Apalagi yang sudah witir, tidak ada lagi baca Quran. Pada waktu itu terbaik berdoa. Dan doa terbaik pada waktu itu dua. Satu istighfar, yang kedua tarhim. Ya arhamar rahimin. Orang yang mengucapkan ini Pak, Allah angkat semua kesulitannya, Allah angkat semua penyakitnya. Masya Allah. Coba. Ada yang protes, "Ustadz, saya tetangga musola itu Ustadz, saya selalu tahu persis, tapi kok kesulitannya diangkat?" Soalnya belum 18 tahun. Nabi Ayub 18 tahun soalnya. Masya Allah. Pak, namanya seseorang itu apa kata Nabi? Para sebagian mengatakan itu kan Nabi Ayub Ustadz. Nabi berkata semua zikir doa para nabi dan rasul, umat Islam yang paling berhak mengikutinya. Kenapa? Wa makana Yahudian wala Nasranian. Karena mereka para nabi bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Ingat baik-baik. Kita umat Islam paling berhak mengikutinya. Jadi bapak-bapak, jelang subuh itu Pak, kalau Bapak nggak ada zikir lain, ya arhamar rahimin irhamna. Memang ada yang di masjid-masjid suaranya enak, tapi kalau makin enak makin nggak bangun jamaah. Yang bagusnya agak cempreng itu bangun, ya arhamar rahimin. Masya Allah, siapa itu? Masya Allah, itu bangun justru. Masya Allah. Ya, sama dengan azan subuh, kalau terlalu bagus, ya, as-salatu khairu minan naum, terjemahannya tidur lebih baik daripada sholat karena terlalu bagus. Begitu. Makanya bapak-bapak, ini diantara yang legend dalam Al-Quran, Nabi Ayub. Apa kata Allah? Fastajabna lahu, kami terima doanya. Fakasafna anhu, kami hilangkan darinya semua kesulitan-kesulitannya. Kemudian kami kembalikan keluarganya, istrinya balik lagi ke Nabi Ayub. Tapi karena Nabi Ayub pernah berujar, kalau nanti aku sembuh, aku cambuk engkau 100 kali. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Dilakukan, tapi dikumpulkanlah dahan-dahan kecil 100 dan dipukulkan sekali untuk memenuhi nazar yang sudah dia ucapkan. Ingat loh, kalau sudah ucap sesuatu pada istri harus. Mah,
kalau papa dipromosi, insya Allah kita ke toko emas. Masya Allah, ajak dia ke toko emas. Walaupun cuman ajak, karena waktu itu nazar tidak beli emas. Begitu jadi suami pintar. Ma doain mah, kayaknya bulan ini keluar SK ayah. Kalau keluar SK ayah ajak mama ke toko emas. Sampai ke toko kan baru ajak mama, Masya Allah. Suaminya BA, banyak akal, Masya Allah. Dalam kurung super pelit, ya Masya Allah. Kalau sudah diajak ke toko emas itu logikanya beli emas. Pak Prayogo, kapan terakhir kali ajak istri ke toko emas? Beliau jawab dengan senyuman, ya Masya Allah. Saya mengerti senyuman bapak itu, karena itulah senyuman semua pria. Kalau mengajak istri ke toko emas, ya Allah Ustadz, dampak BBM toko emas pun berpengaruh. Kenapa? Banyak para istri mengajak suami ke toko emas, bukan beli emas tetapi jual emas. Masya Allah. Begitu Pak, karena sama-sama tambang, satu tambang minyak, satu tambang emas, ya Masya Allah. Bapak-bapak, ini doa Nabi Ayub, ya, tarhim namanya, ya, anta arhamur rahimin. Yang kedua Nabi Yunus, ini mah sudah populer. Bagaimana Nabi Yunus? Idzahaba mughadiban, dia pergi dalam keadaan marah. Anda yang punya ustadz di masjid-masjid antum, ustadz tetap ya, beritahu dia, suruh baca ini kisah Nabi Yunus. Semua ustadz yang ngambek, jangan-jangan ustadz Jaya ngambek nih? Enggak ya? Enggak ya, Masya Allah. Ya, semua para pemuka agama ngambek meninggalkan umatnya, apa yang terjadi? Tertelan oleh ikan paus. Dalam kegelapan ikan paus itulah, dalam kegelapan perut ikan, nggak ada PLN, ya, genset nggak ada. Apa yang terjadi? Dia mengingat Allah. Ini zikir legend. La ilaha subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bapak-bapak, mohon maaf ini, mohon maaf. Saya ini empiris aja Pak ya. Saya beberapa kali kalau mau ceramah terlalu berani. Jam 11 masih disentul. Sementara khutbah Jumat depan Gambir, Persero, Pertamina. Ditanya sama BDI-nya, Ustadz posisi di mana? Paling jawab paling apa gampang? OTW, itu paling aman. Karena kita tidak menunjukkan di mana posisi kita. OTW, efektif banget Pak. Kata driver, Ustadz, map 2 jam 10 menit, Masya Allah. Jumat jam 11.56, kita disentul jam 11. Kalau mau telepon kita disentul, panik DKM, karena sudah begitu mau tunjuk jadi khotib, walaupun ada marbot berisiko juga. Ustadz kenapa tidak dari pagi begitu kan? Masya Allah. Apa yang terjadi Pak? Saya bilang istighfar. Dia istighfar, saya la ilaha illa anta, tapi tidak lihat kiri kanan, apalagi protes kalau macet. Apa yang terjadi Pak? Tidak sekali dua kali Pak. Sampai di Pertamina, ya, turun masuk, alhamdulillah Ustadz sampai. Ustadz naik salam ajan, Masya Allah. Pas 11.56 menit. Saya sampai begini, itu habis assalamualaikum duduk tuh ada nangis, ya Allah luar biasa. Nggak tahu apa jarak Allah dekatkan atau menit Allah tahan, begitu Masya Allah. Yang pasti beberapa kali sampai. Sekali ada acara dengan Pak Gubernur, Pak Anies. Saya masih di BSD, acaranya di MT Haryono Gatot Subroto, sebelah kiri itu ada hotel Bidakara. Waduh, ya Allah, saya beritahu panitia, bisa nggak doa tausiah setelah Pak Anies? Nggak bisa Pak Ustadz, doa dulu baru nanti Pak Anies. Waduh, ya Allah, masih di BSD Pak, jam 10 masih di BSD. Acara itu Masya Allah gimana? Memang driver luar biasa. Pas sampai turun, Ustadz ya langsung Masya Allah duduk, naik baca doa, Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, ini antum pulang kantor, antum udah tahu pasti ini istri marah, udah itu aja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Antum masuk langsung dimarahin, Masya Allah. Pak Prayogo ini legend loh Pak.
keluar dari kegelapan Nabi Yunus. Kalau Bapak mau ngambil yang lain Pak, kaleng-kaleng, ini para nabi abadi di Quran. Baca tasbih ini dan jangan sampai lupa. Hari ini Pak, Bapak mau andalkan siapa hari ini Pak? Tinggal langit Pak, Allah, zikir. Yang ketiga, ini mungkin baru hari ini Anda baca, doanya Nabi Zakaria. Lihat, catat baik-baik, Al-Anbiya 89-90. Nabi Zakaria ini sudah tua, istrinya menopause. Tiba-tiba dia berdoa kepada Tuhannya. Lihat doanya apa? Minta keturunan. Cuma karena sudah tua, maka cara mintanya sopan. Soalnya kalau orang sudah tua, istri menopause minta keturunan, apa kata malaikat? Tahu diri, dah tua. Masya Allah. Makanya bahasanya apa? Coba lihat doa Nabi Zakaria. Wa Zakaria idnada rabbahu. Apa? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, ya jangan kau biarkan aku dalam kesendirian, dan engkau sebaik-baik pembeli ahli waris. Itu kan sama dengan minta keturunan. Masya Allah. Apa kata Allah? 90, fastajabana lahu wa wahabana lahu Yahya. Maka kami terima doanya dan kami berikan kepadanya seorang anak laki-laki, Yahya. Masya Allah. Pak Prayogo anak paling kecil sudah besar ya, Masya Allah. Pingin punya anak kecil lagi? Coba baca doa ini Pak. Tapi nggak bisa dengan induk yang hari ini Pak. Masya Allah. Kelihatan beliau sudah mulai berani ya, Masya Allah. Semoga rekaman ini cuma ke Ustadz, tidak ke situ ya, Masya Allah. Ya, karena kalau lihat tipenya nih pria setia ini ya, Masya Allah. Tahu setia? Setiap tikungan ada, Masya Allah. Ada sahabat Ustadz, Masya Allah. Jadi bapak-bapak, mohon share taklim kita ini. Mungkin ada sahabat, kawan, Ustadz kenapa Nabi Zakaria tidak minta dari muda? Bukan tidak minta Pak. Jadi Nabi Zakaria ini masih sepupuan dari ibunya Maryam. Ibunya Maryam itu bernama Hana, suaminya Imran. Mereka punya anak perempuan namanya Maryam, dititipkan kepada orang soleh Nabi Zakaria. Oleh Nabi Zakaria, Maryam dibuatkan mihrab. Tahu mihrab nih? Kalau besar seperti ini namanya masjid. Kalau tempat sholat tidak sholat Jumat namanya musolah. Tapi kalau tempat ibadah di rumah untuk wanita namanya mihrab. Pak Proyok, istri tidak boleh dia sholat depan TV sholat, depan lemari sholat, depan kulkas sholat, di kamar sholat. Secara fikih sah, tetapi tidak baik. Di rumah itu setiap wanita harus punya mihrab, tempat ibadah khusus, sebagaimana Maryam dibuatkan mihrab oleh Zakaria. Itu Pak, usahakan tertutup. Ya, selesai sholat dirapiin, dan tidak boleh itu taruh apapun di situ, karena itulah tempat, itu doa dia Pak. Bapak dalam kesulitan, dia di mihrab, mah ayah pergi ini mah berat sekali tantangannya, tolong mah panjangkan doa di mihrab mama. Masya Allah. Begitu, buatkan mihrab untuk istri kita. Dia WA, ayah terima kasih mihrab cinta yang kau buatkan untukku. Semoga mihrab ini menjadi cinta ilahi untukku dan untukmu. Indah, Masya Allah. Buat mihrab, nggak boleh itu istri sholat depan lemari sholat, depan kulkas sholat, ruang tamu sholat. Nggak. Secara fikih sholatnya tetap sah, bersih, tapi buatkan mihrab. Nabi Zakaria tiap hari mengantarkan makanan. Kaget, Maryam, ini makanan dari siapa? Anggur, kurma, ya. Yang jelas nggak ada es krim ya, Masya Allah. Apa yang terjadi? Kata Maryam, ini dari Tuhanku. Terinspirasi Maryam, maka kemudian Nabi Zakaria pun memohon kepada Allah. Karena itu tidak mungkin. Maka ketika dia sudah tidak mungkin punya keturunan karena istrinya menopause, dia berdoa, Rabbi, ingat, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Coba ulangi, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Yang hafal kelihatan pingin punya anak lagi ya, Masya Allah. Kalau induknya sudah seumur gini nggak mungkin ya. Tapi Nabi Zakaria bisa. Lebih mungkin kalau antum cari induk baru lagi, Masya Allah.
Bapak-bapak, inilah salah satu doa-doa legend dalam Al-Quran. Tapi mohon maaf, sebelum Anda pulang, kita tidak mungkin meninggalkan seorang nabi ini, karena doa nabi ini dalam Al-Quran, menurut ulama Al-Quran, tidak ada doa nabi yang lebih banyak di Quran kecuali doa Nabi Ibrahim. Hampir semua kisah Nabi Ibrahim ada doanya. Di antara doa Nabi Ibrahim yang paling legend, yang kita kalau selesai sholat nggak baca rugi, apa doanya? Kalau kita pingin keluarga kita taat, maka ini ukuran doanya. Apa tuh? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Saking Nabi Ibrahim tidak pingin doanya tidak dikabul, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan, kalau bisa kabulkan doa kami. Kenapa? Dia habis selesai membangun Ka'bah. Buat apa dia bangun Ka'bah kalau anak keturunannya tidak sholat? Itulah sebabnya dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak-anak keturunanku orang-orang yang senantiasa muqimas shalah, mendirikan sholat. Masya Allah. Lihat Pak, mohon maaf Pak, hari ini kalau anak bapak sholatnya belum beres Pak, Allahu Akbar, sabar, doakan Pak. Luar biasa Nabi Ibrahim. Makanya bapak-bapak, sekali lagi, di tengah tantangan kehidupan hari ini, kadang-kadang kita bersandar pada atasan bukan tidak perhatikan, tapi dia juga banyak masalah. Dengan teman juga cuek. Dengan keluarga justru lebih banyak masalah. Sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke zikir dan doa. Ini salah satu tips bagaimana kita hadirkan selalu suasana ketaatan dalam keluarga kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadih. Ya Rabb, kalau kami boleh meminta, ya Allah, beri kami kehidupan yang penuh ketentraman. Berikan kami kematian, ya Allah, penuh ketenangan. Dan jika kami wafat, ya Allah, jangan kau biarkan kami saling mempermalukan, apalagi saling menghinakan. Allahumma alif bainana wa qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Kalau kami solat berjamaah, ya Allah, himpun hati-hati kami. Jadikan kami orang-orang yang bersaudara. Jauhkan kami dari saling menghinakan, apalagi mempermalukan di media sosial, ya Allah. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.